Pernahkah kalian bertanya, kemana uang pergi ketika seseorang atau perusahaan melakukan pembayaran utang atau cicilan ke bank? Uang akan menjadi milik bank. Itulah yang diyakini oleh mainstream. Yang sebenarnya terjadi adalah ketika terjadi pembayaran cicilan ke bank, maka uang lenyap dari sistem. Ini yang disampaikan oleh Bank Sentral Inggris dalam laporan Money Creation in the Modern Economy. Sama seperti mengeluarkan pinjaman baru menciptakan uang, pembayaran kembali pinjaman bank melenyapkan uang. Saya akan menambahkan penjelasan logika sederhana bahwa pembayaran cicilan akan melenyapkan uang dari sistem. Jadi, seperti yang kita ketahui, ketika kita mengajukan kredit ke bank, maka kita diwajibkan untuk membuka rekening di bank tersebut. Gunanya apa? Gunanya untuk melakukan pembayaran cicilan. Jadi, ketika kita memiliki pendapatan di bank lain, ketika kita ingin melakukan pembayaran cicilan, kita harus mentransfer ke rekening di mana kita mengajukan kredit. Bagi perusahaan-perusahaan mengajukan kredit, biasanya bank meminta sebagian pendapatannya itu harus ditransfer di bank dia mengajukan kredit, sehingga dari situ dilakukan pemotongan cicilan. Berikut saya akan jelaskan melalui contoh. Katakan terdapat dua bank di dalam sistem, ada bank X dan bank Y. Ada seseorang atau pengusaha bernama A memiliki pinjaman 1.000 di bank X. Nah, A itu memiliki kewajiban untuk melakukan cicilan pokok dan bunga masing-masing 100 dan 80 per tahun. Tapi saat ini kita mengabaikan cicilan bunga terlebih dahulu. Jadi A sekarang ingin mencicil sebesar 100 ke bank X. Nah, neraca daripada bank X dan bank Y adalah sebagai berikut. Jadi pinjaman A ada 1.000, simpanan A 50, total simpanan di bank X adalah 6.100, dan di bank Y total simpanan itu adalah 9.500. Ada simpanan seseorang atau pengusaha bernama B 500 di sana. Jadi total simpanan adalah sebesar 15.600 atau total uang adalah 15.600. Ingat, simpanan adalah uang yang berasal dari bank X 6.100 dan bank Y 9.500. Oke. Terus kemudian B itu adalah customer daripada A. Jadi B saat ini hendak membayar ke A sebesar 100. Kemudian B mentransfer ke A karena B itu memiliki rekening di bank Y. Oke. Yang terjadi adalah ketika B mentransfer 100 ke bank X, simpanan A di bank X, maka di sini simpanan B tinggal 400, kemudian cadangan juga tinggal 400 karena cadangan ini digunakan untuk mentransfer. Di sini tinggal 9.400, di sini juga tinggal 9.400. Sementara di sini terjadi kenaikan simpanan A menjadi 150 dan cadangan menjadi 200. Di sini itu terjadi kenaikan simpanan menjadi 6.200, dan di sini juga terjadi kenaikan 6.200 karena cadangan naik 100. Tetapi jumlah simpanan tetap 15.600 karena hanya terjadi perpindahan. Sekarang bank X memiliki 6.200 dari 6.100, sementara bank Y turun dari 9.500 menjadi 9.400. Nah, selanjutnya adalah pembayaran cicilan pokok sebesar 100 di bank X. Jadi yang terjadi adalah simpanan A itu akan berkurang 100 sehingga di sini tinggal 50 karena A melakukan pembayaran cicilan pokok, dan di sini pinjamannya akan berkurang menjadi 900. Jadi total aset akan menjadi 6.100 dan total
liabilitas simpanan itu juga akan menjadi 6.100. Nah, total daripada simpanan akan turun menjadi 15.500 dari sebelumnya 15.600, di mana Bank X yang mengalami penurunan dari 6.200 menjadi 6.100 karena terjadi cicilan pokok oleh A. Jadi, pembayaran cicilan itu akan melenyapkan uang dari sistem. Salam berpikir ulang.